wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11 OTKP 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang video resilience arsitektur, yang mana merupakan salah satu arsitektur tata ruang kantor untuk penyesuaian di masa pandemi COVID-19. Tunggu dulu, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya dan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melisa Mulyawati Murni, absen 4. Perkenalkan, nama saya Nujaya Nabila Kualizaki, absen 14. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Salma Safira, absen 27. Perkenalkan, nama saya Sarah Saraswati, absen 29. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra Aziza, absen 30. Nah, sudah perkenalan kan? Oke, kita lanjut ke video pembahasannya. Judul presentasi kami pada kali ini adalah menganalisis video tentang resilience arsitektur. Pada tahu nggak sih resilience itu apa? Nah, resilience sendiri berarti suatu bentuk kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan baik dari internal maupun eksternal. Jadi, pada intinya, arsitektur tata ruang kantor seperti ini ialah tata ruang kantor yang dibuat dengan sistem penyesuaian di masa pandemi COVID-19. Oke, di slide ini kita masuk ke bagian pertanyaan termasuk tata ruang kantor apakah ini? Berdasarkan video yang telah kita tonton dengan seksama, kami menyimpulkan bahwa kantor tersebut menggunakan tata ruang kantor gabungan atau mixed office, di mana tata ruang kantor yang digunakan ini menggabungkan antara beberapa bentuk ruangan, seperti di sana ada bentuk ruangan terbuka, bentuk ruangan berkamar, dan juga bentuk ruangan berhias atau bertaman. Selain itu, tata ruang dan sistem pengoperasian pada setiap kegiatannya pun terlihat mengarah pada desain modern minimalis, serta tetap menyesuaikan dengan penerapan protokol COVID-19. Materi selanjutnya adalah jenis tata ruang kantor. Tata ruang kantor seperti yang tampak di video termasuk jenis tata ruang kantor gabungan, atau disebut juga mixed office, karena menggabungkan beberapa bentuk ruangan kantor seperti di sana ada ruang kantor terbuka di bagian depannya, ruangan kantor yang berkamar, yaitu untuk para pekerjanya yang menginginkan ruangan yang tenang, dan ruangan kantor berhias, sebab terdapat taman di dalam kantor yang pada bagian atapnya dilapisi kaca, supaya karyawan dapat memperluas pemikiran atau kreativitas. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat istirahat dan berjemur. Tujuan dari tata ruang kantor gabungan antara lain yang pertama, menggabungkan atau mengaplikasikan seluruh keunggulan dari jenis tata ruang kantor lainnya. Yang kedua, menyeimbangkan suasana kantor dengan komposisi yang sesuai dengan kondisi bangunan. Yang ketiga, memperindah kantor karena terdapat beberapa jenis ruang. Yang keempat, membuat kantor terlihat lebih luas dan tidak monoton dengan satu konsep. Manfaat dari tata ruang kantor gabungan ialah dapat membuat karyawan merasa lebih nyaman dan tidak mudah bosan saat bekerja karena pemandangan serta tata ruang seperti ini sangat menarik untuk dilihat. Kemudian, dari segi penempatannya, desain dan keaslian konsepnya pun menyatu dengan alam, bernuansa sederhana namun tetap menyertakan sentuhan hijau pepohonan. Di sini sudah ada kelebihan tata ruang kantor gabungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyerap keunggulan dari berbagai jenis tata ruang kantor yang lain. Tata ruang kantor gabungan itu terdiri dari 3 jenis, yaitu tata ruang kantor tertutup, tata ruang kantor terbuka, dan tata ruang kantor berhias. Jadi, dari situ kita dapat menggabungkan dan mengaplikasikan segala kelebihan dan keunggulan dari tata ruang kantor tersebut. Yang kedua, tampilan kantor menjadi menarik karena terlihat dinamis dan tidak kaku. Jadi tamu yang datang melihat kantor ini akan merasa nyaman dan tertarik karena desain kantornya rapi dan juga terlihat santai serta natural. Yang ketiga, tidak membutuhkan pencahayaan yang tinggi karena desain ini menggunakan penerangan dari alam. Tata ruang kantor gabungan ini tetap membutuhkan lampu di pagi sampai di malam hari. Tetapi dengan adanya pencahayaan alami dari cahaya matahari di luar ruangan itu dapat membantu menghemat listrik. Yang keempat, pegawai menjadi lebih nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan.
Jadi orang yang bekerja di kantor tersebut akan merasa lebih fresh dan nyaman karena di kantor tersebut terdapat tanaman-tanaman atau pemandangan hijau sehingga kantor tersebut suasananya menjadi asri, dan dari situ dapat membuat pekerjaan para pegawai tersebut menjadi lebih efektif dan teratur. Selanjutnya ada kekurangan tata ruang kantor gabungan. Yang pertama yaitu kita membutuhkan biaya perawatan dan pembangunan yang banyak. Kenapa kita membutuhkan biaya yang tinggi? Karena dalam pembangunan pasti kita membutuhkan lahan yang luas, dan juga dalam perawatan atau pemeliharaan tata ruang kantor kita harus membayar orang yang bekerja membersihkan ruangan tersebut. Nah, yang kedua, keadaan cuaca dapat mempengaruhi pekerjaan karyawannya. Contohnya itu seperti jika terjadi hujan besar dan petir, otomatis para pegawainya akan merasa terganggu atau tidak konsentrasi. Soalnya tata ruang kantor gabungan itu kedap suara. Yang ketiga, membutuhkan tenaga ahli dalam perancangan tata ruang kantor tersebut. Nah, sudah pasti dalam merancangan tata ruang kantor gabungan ini kita membutuhkan arsitek-arsitek yang handal dan tidak sembarangan. Apa yang harus diperhatikan dalam tata ruang kantor? Yang pertama yaitu kesesuaian warna dalam sebuah ruangan kantor. Jadi, dalam tata ruang kantor sangatlah penting dalam menyesuaikan warna karena dapat mempengaruhi kinerja para pegawai. Jadi, jangan terlalu gelap maupun terang. Contohnya dalam sebuah ruangan kantor memiliki warna merah yang ngejreng atau terlalu terang, dan itu kan dapat mengganggu konsen para pegawai, dan juga hawa dalam ruangan tersebut dapat menjadi lebih panas. Yang kedua yaitu menyesuaikan jumlah perabot atau furniture di sebuah ruangan kantor. Jadi kita dalam menata ruang kantor harus menetapkan jumlah furniture atau perabot yang akan digunakan. Jangan sampai berlebihan dan jangan sampai kekurangan. Apabila kelebihan dapat mengurangi atau boros tempat, dan kalau kelebihan kan akan memboros waktu karena akan membeli lagi gitu. Lalu yang ketiga yaitu penempatan interior. Setelah kita menetapkan jumlah, kita harus menetapkan penempatannya. Jadi setelah kita mendapatkan barang yang kita inginkan sesuai jumlahnya, maka penempatannya pun harus bagus gitu, harus dengan optimal. Jadi tidak ada boros tempat, tidak terlalu sempit maupun padat, dan juga apabila terlalu padat maka akan membuat gerah gitu, jadi panas hawanya karena terlalu sesak. Selanjutnya, luas ruangan yang akan dijadikan taman. Jadi kita harus memperhatikan ukuran sebuah ruangan yang akan dijadikan taman agar tidak terlalu sempit maupun tidak terlalu lebar, dikarenakan fungsi taman yaitu sebagai tempat refreshing para pegawai yang suntuk dari pekerjaannya. Selanjutnya yaitu sirkulasi udara di setiap sudut ruangan. Sirkulasi udara sangat penting di sebuah ruangan kantor, dikarenakan pegawai butuh udara yang lancar dalam mengerjakan pekerjaannya. Misalnya di sebuah ruangan harus terdapat ventilasi atau jendela di setiap sudutnya agar sirkulasi menjadi lancar. Selanjutnya atau terakhir yaitu pencahayaan yang memadai, baik sinar lampu maupun sinar matahari. Jadi di sebuah ruangan harus memiliki pencahayaan, namun tidak terlalu terang maupun tidak terlalu gelap. Karena apabila terlalu terang maupun terlalu gelap dapat mengurangi konsen para pegawai dalam melakukan pekerjaannya dan dapat menghasilkan hasil yang kurang memuaskan bagi perusahaan. Jadi, kesimpulannya adalah tata ruang kantor gabungan atau mixed office dapat membebaskan perancang dalam mendesain ruang kantor sesuai keinginan perusahaan, sehingga tampilan terlihat lebih dinamis dan tidak kaku. Selain itu, tata ruang ini menyerap keunggulan dari jenis-jenis tata ruang kantor lain dengan pemilihan warna yang cocok dan sederhana, seperti coklat, abu-abu, krem, serta ditambah dengan warna hijau dari tumbuh-tumbuhan di dalamnya, sehingga membuat para karyawan lebih fokus, nyaman, dan sehat dapat bekerja lebih profesional. Penerapan tata ruang kantor gabungan seperti halnya dalam video tersebut cocok untuk kondisi saat ini yaitu COVID-19, agar karyawan lebih terjaga dan terwaspadai dari virus tersebut.